Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merencanakan kebebasan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dari penjara, Allah siapkan untuknya sebab-sebab. Segala sesuatu itu kebanyakan diawali dengan adanya sabab musabab. Motor jatuh atau orang naik motor kemudian jatuh, itu diawali adanya sabab musabab. Kalau tidak ada, sedikit terjadi jatuh, tahu-tahu jatuh. Kalau ditanya atau diperiksa pasti ada sebabnya kenapa. Mungkin kolesterolnya naik atau adanya pasir yang dia tidak sengaja ngerem akhirnya jatuh dan yang lain sebagainya. Sama dengan kebebasan Nabi Yusuf ini, Allah berikan sebab-sebab. Allah berikan sebab-sebab. Lah di antaranya seorang raja yang ngelihat 7 ekor sapi yang bagus keluar dari sumur, dari laut. Ada lagi yang ngomong keluar dari sungai. Lalu 7 sapi ini langsung ke kebun. Kemudian ngelihat 7 sapi yang lain. Sifatnya beda dengan 7 sapi yang pertama. Kalau 7 sapi yang pertama itu bagus, artinya gemuk, sehat. 7 sapi yang kedua ini dilihat tidak menyenangkan.
kurus, sama keluar dari dari sungai atau dari laut yang sama. Setelahnya keluar 7 yang pertama. Wa akalatil baqarat al-ula as-samina. 7 sapi yang kedua tadi itu melahap 7 sapi yang gemuk-gemuk. Tsumma staiqadha min manamih. Kemudian bangun itu raja dari tidurnya. Tidur mimpi sapi itu. Setelah mimpi sapi seperti itu, bangun. Ada apa ini? Apa artinya mimpi ini? Lah karena dia raja, tanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa orang-orang di sekitarnya? Peramal, penyihir, atau yang dikenal dengan pentakwil mimpi. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri fi ru'yaya. Wahai sekelompok orang. Nah, sekelompok orang itu peramal, penyihir, atau yang mereka dikenal dengan pentakwil mimpi. Aftuni fi ru'yaya. Aku tanya kepada kalian tentang arti mimpiku. Apa arti mimpiku? Diceritakan. Ini 7 sapi. Pertama keluar aku lihat dari laut atau dari sungai itu gemuk. Ini kalau dijual semua orang nggak mungkin nolak untuk membelinya. Karena ini sifat lengkap di binatang. Banyak dicari. Setelah 7 ini muncul 7 sapi bungkring-bungkring, elek-elek. Orang dikasih mungkin enggan menerima. Kalau dimakan takut penyakitan, dijual ya enggak laku. Nyarikan makan, rugi nyari noe. Lah 7 sapi yang kedua ini tahu-tahu memakan 7 sapi yang pertama. Gimana ini? Apa artinya mimpiku ini? In kuntum liru'ya ta'burun. Jika kalian, yaitu penyihir atau peramal atau pentakwil mimpi, bisa mengerti, menerangkan tentang mimpiku ini. Artinya apa? Subhanallah, mereka semuanya ini satu jawaban. Apa jawaban mereka? Galu adghathu ahlam. Mereka menjawab adghathu ahlam. Hanya buat tidur. Enggak ada sesuatu yang bakal terjadi. Enggak ada apa-apa. Enggak ada masalah, itu cuma buat tidur aja. Menenangkan raja. Atau mereka enggak ngerti. Mereka enggak paham. Karena memang benar, mimpi itu bisa terjadi, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak.
Dan yang diajarkan oleh Rasulullah seperti yang kita pernah bahas, kalau mimpi itu baik, kita dianjurkan untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mimpi dapat hadiah besar dari orang yang kita tidak duga-duga misalnya. Mungkin dalam mimpi kita percaya tidak percaya. Wong iki aku. Mosok sih. Tetap kita alhamdulillah. Apalagi dari orang yang kita duga-duga. Alhamdulillah. Oh mimpi dapat calon cantik putih misalnya yang belum nikah. Wajahnya cuma yang kelihatan. Dulu awake bolong misalnya. Nah, misalnya itu, alhamdulillah bersyukur. Nah, atau mimpi dapat rumah, alhamdulillah syukur. Lah mimpi baik boleh kita cerita-ceritakan. Karena kalau kita ceritakan, kemudian yang kita ceritani itu tadi mentakwilnya bagus, insya Allah bisa terjadi. Karena dikatakan mimpi itu tergantung yang mentakwil. Tergantung yang mentakwil. Nah kalau baik, nggak apa-apa kita ceritakan. Karena apa? Insya Allah banyak mentakwilnya baik. Wah, alhamdulillah, mudah-mudahan mimpi ini jadi kenyataan, kan gitu. Tapi kalau mimpi itu buruk, mimpi buruk, jangan dicerita-ceritakan. Kita telan sendiri. Kalau kita takut, ya takut sendiri. Kalau kita ceritakan, akhirnya ada orang lain takwilnya buruk, akhirnya jadi kenyataan. Naudzubillah. Karena itu kita berlindung kepada Allah. Mimpi buruk kita berlindung kepada Allah. Agar mimpi itu tidak berlanjut atau menjadi kenyataan, kita berlindung, kemudian kita meniup tanpa mengeluarkan ludah, meniup sebelah kiri dengan membaca surat An-Nas atau Al-Falaq dan juga An-Nas. Ya, 3 kali. Ada yang ngomong usap di badan. Nah, itu kalau mimpi buruk. Lah kalau orang yang soleh yang mimpi, apalagi di akhir zaman seperti ini, hampir menjadi nyata. Nah, kalau ada orang soleh, ya, orang soleh ini nggak bisa kita lihat dari zahirnya saja loh ya. Sekarang ada banyak orang dilihat soleh zahirnya atau dilihat luarnya gini kasingnya, tapi dalamnya rusak, nggak bisa. Wah, dari pagi sampai malam ngaji tok. Iktikaf matune lo paling nang jeding balik meneng nang masjid. Masya Allah itu. Zahirnya tidak tahu di balik layar. Lah makanya kita hanya bisa husnudzon. Jangan semuanya disuudzoni. Nanti akhirnya salah yang disuudzoni, yang semestinya di husnudzoni disuudzoni. Tidak, kita harus husnudzon. Tapi husnudzon jangan lebay. Jangan husnudzon yang lebay. Maling diwara wali engko. Penjahat diwara orang alim. Kenapa? Berlebihan dalam husnudzonnya. Enggak, harus pada tempatnya. Harus pada tempatnya. Lah kalau orang soleh yang mimpi, mukmin dan soleh yang mimpi, itu hampir menjadi kenyataan. Tapi mereka nggak mudah menceritakan.
mimpinya tadi itu kepada setiap orang. Nggak mudah. Dia mimpi, nggak mudah menceritakan kepada orang-orang, enggak. Kalaupun dia bercerita kepada orang-orang tertentu, yang mana orang tertentu ini, kalaupun menceritakan ke yang lain, nggak akan mungkin menyebutkan. Nggak akan mungkin menyebutnya. Pernah orang soleh mimpi bahwa Rasulullah bangga dan senang dengan satu perkumpulan waktu itu. Ada satu perkumpulan, sebelum perkumpulan ini terjadi, orang soleh itu mimpi bertemu dengan Nabi bangga. Nabi senang dengan adanya perkumpulan itu. Lah disampaikan oleh orang soleh tersebut ke orang yang soleh juga. Lah akhirnya orang soleh itu menceritakan di saat perkumpulan. Ini terjadinya sebelum perkumpulan. Di saat perkumpulan disampaikan bahwa Nabi senang dengan perkumpulan kita ini sekarang. Dan sebagainya. Tapi orang soleh tadi itu tidak menyebutkan siapa yang menceritakan kepada dia. Nah, itu orang soleh. Ketika mimpi, ya, mereka menceritakan kepada orang tertentu, yang mana orang tertentu ini nggak mungkin banyak menceritakan ke orang. Kalaupun dia menceritakan, pasti akan menyamarkan siapa yang mimpi. Disamarkan. Karena apa? Mereka itu tidak mau membongkar jadi dirinya. Kalau kita kan kita bongkar jadi diri kita. Aku ini wonge loman. Kita cerita-ceritakan ke orang. Aku ini sak bengi sedekah aku keliling dolek ome rondo-rondo. Misalnya ini. Tapi miliki pas ke tempat sing ayu tak coba lobby misalnya. Nah ini bongkar jadi diri. Kalau mereka enggak mau membongkar jati dirinya. Makanya mereka itu menutupi kalaupun cerita kepada sesama. Lah yang sama ini kalau menceritakan tentang orang soleh, mereka nggak mungkin. Ini orang soleh. Nah, paham ini ya? Nah, karena apa? Itu akhir zaman sudah. Sesuai yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah mungkin mereka ini yang ditanya oleh raja nggak ngerti atau kurang paham sehingga dia ngomongnya apa? Atghatsu ahlam. Itu hanya buat tidur. Biasalah orang tidur mimpi, biasa. Nah, siapapun bisa mimpi, nggak ada apa-apa itu. Jangan khawatir, jangan takut. Ya. Wa manahnu bita'wilil ahlam bi'alimin. Ya. Wa manahnu bita'wilil ahlam bi'alimin. Kami nggak ngerti, nggak tahu. Ya. Akhirnya wa qala alladzi naja minhuma, berkata yang selamat dari keduanya, yaitu dari dua orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, yang selamat, ya. Waddakaro, teringat dia perkataan Nabi Yusuf. Jadi setelah sekian lama dia lupa perkataan Nabi Yusuf sebelum dia keluar. Gara-gara mimpinya raja ini, orang di sekitar raja nggak ada yang tahu tentang takwil mimpinya raja. Si orang yang bebas dari penjara tadi itu, yang bagian nganu minum, ya, teringat perkataan Nabi Yusuf, yaitu apa? Udhkurni indah rabbik. Sebut aku atau ceritakan tentang aku di hadapan majikanmu, tuanmu. Lah dia baru teringat apa? Ba'da ummatin. Ba'da ummah, setelah sekian lama. Nah, seperti yang kita sampaikan kemarin. Nah, sekian lama itu ada yang ngomong 7 tahun, dan itu menurut pendapat banyak daripada ahli tafsir. Ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilih. Ana unabbi'ukum, aku akan
menyampaikan kepada kalian bitakwili dengan takwil mimpinya raja tersebut. Fa'arsiluhu, utus aku. Jadi diceritakan kepada raja bahwa yang bisa mentakwil mimpi ini adalah Yusuf. Disebutkan, ya dulu pernah ngomong sama saya, tapi saya lupa. Maka fa'arsilun, utus aku, fa'arsiluni gitu lah. Fa'arsiluni, utuslah aku. Utuslah aku. Akhirnya apa? Diutus sama raja. Diutus sama raja ke penjara, karena penjaranya bukan ada di kota, ya, penjaranya bukan ada di tempat itu, jauh, ya. Makanya butuh apa? Keluar dari kota ke penjara tadi itu. Akhirnya berangkat. Lalu berkata si orang yang diutus atau yang datangi raja, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Yusufu, wahai Yusuf, ayyuhas siddiq, Yusuf as-siddiq, orang yang selalu jujur. Aftina, beritahu aku atau beritahu kami, fisab ibaqaratin, tentang 7 sapi simanin yang gemuk. Yakuluhunna sab'un ijafun, yang memakan 7 sapi yang kering, bungkring. Jadi 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, bungkring. Juga wasab'i sumbulatin khudrin, 7 tangkai yang hijau atau 7 daun atau pohon yang hijau, wa ukhra yabisat, sedangkan yang lain kering. Jadi ada 7 yang seger, ada 7 yang kering daripada tangkai sebuah pohon atau pohon yang jumlahnya 7, yang ada yang sudah panen, ada yang belum. Padahal ibaratnya apa? Ini dalam satu waktu, mestinya panennya bareng, ya, gitu. Apa ini? La'alli arji'u ilan nas, agar aku kembali kepada anas, yaitu penduduk kota, yang di situ raja dan orang-orang. La'allahum ya'lamun, agar mereka mengetahui. Lah, agar mereka mengetahui ini ada 2 arti. Mengetahui ta'wil ru'yah, arti daripada mimpinya, atau mengetahui kedudukan kamu daripada ilm. Jadi mereka mengetahui bahwa kamu adalah orang yang mengerti atau orang yang alim. Diceritakan itu sama orang tersebut, nih raja mimpi gini, kemudian ngelihat ini dan itu, gimana ini, coba tunjukkan kepadaku, ada apa ini. Akhirnya Nabi Yusuf menyampaikan, enggak lah. Nabi Yusuf berkata, ya,
menceritakan takwilnya. Tazra'una sab'a sinina da'aban, kalian menanam 7 tahun da'aban terus menerus. Nah, 7 tahun itu gambaran daripada 7 sapi. Nah, kalian menanam selama 7 tahun berturut-turut. Artinya apa? Terus mutatabi'ah. Fama hasabtum, tapi kalian tidak memanen. Fadharuhu fi sumbulih, maka tinggalkan itu fi sumbulihi, di tangkai-tangkainya. Illa qalilan, kecuali sedikit, mimma ta'kulun, apa yang kalian makan. Tazra'una sab'a sinina da'aban. Artinya diperintahkan tazra'una di sini ini fi'il mudhari' tapi dalam arti perintah. Izra'u sab'a sininan. Tanamlah atau menanamlah 7 tahun sebagaimana kebiasaan kalian di dalam menanam. Tapi fama hasabtum, kalian tidak akan memanen. Nggak akan panen. 7 tahun itu kalian nggak akan panen. Fadharu fi sumbulih, tapi biarkan apa yang kalian tanam tadi itu fi sumbulihi, di tangkainya atau di gabahnya itu. Biarkan di tangkainya atau di gabahnya. Selama 7 tahun nggak bakal rusak. Litakun abqa ala zaman wala tafsud illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit mimma ta'kulun, dari apa yang kalian makan. Jadi diperintahkan untuk banyak menyimpan daripada banyak dimakan. Jadi 7 tahun kalian itu menanam, kemudian ambillah yang kalian butuhkan, yang sisanya jangan diambil. Jadi gampangannya, makanlah sedikit, simpanlah yang banyak. Kenapa? Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun, karena akan datang setelah 7 tahun itu sab'un syidadun, 7 tahun yang susah, 7 tahun yang menyedihkan kepada orang. Apa? Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Habis ma qaddamtum, apa yang kalian siapkan, lahunna, untuk itu, illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit dari apa yang kalian jaga, apa yang kalian simpan. Nah, jadi 7 tahun pertama itu dari gambaran seneng lah, ada yang dimakan, tenang, nggak bingung. Dari 7 sapi yang gemuk-gemuk, gambarannya ada makanan yang tidak membuat kita takut, tapi kita harus waspada, harus hati-hati, sehingga yang kita ambil, yang kita makan hanya sebutuhnya saja, jangan berlebihan. Kenapa? Setelah ini akan datang masa sulit. Lah di masa sulit itu, yang kalian simpen itu akan kalian banyak habiskan. Jadi yang tadi kita makannya sedikit, banyak sisa. Lah yang sisa ini akan kita habiskan di 7 tahun kedua. Nah, 7 tahun kedua sisa sedikit yang kita simpen, untuk bibit atau untuk nanam kemudian. Tsumma ya'ti,
Kemudian datang mimba didalika setelah itu amun tahun fihi di dalam tahun itu yughathun nas wa fihi ya'sirun. Hujan turun. Saat itu ya'sirun orang-orang manen. Jadi 7 tahun pertama nanam, diperintahkan untuk nanam selama 7 tahun, tapi yang kita panen cuma sedikit, yang sisanya kita biarkan di tangkainya dan tidak rusak. Setelah itu yang nggak rusak tadi itu di dalam tangkainya banyak akan kita habiskan di 7 tahun kedua, sisa sedikit yang kita jadikan bibit atau apa. Setelah itu datang, setelah 7 tahun kedua itu hujan, kemudian orang mulai memeras atau memanen anggur dan yang lain sebagainya. Oh, mulai banyak makanan, kenikmatan, kebaikan setelah itu. Setelah apa? Setelah adanya musibah dan paceklik. Memang adanya musibah itu tanda adanya kesenangan. Jangan kita anggap adanya musibah itu tanda kesedihan. Enggak, adanya musibah itu tanda bakal datangnya kesenangan. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, kita perlu apa? Mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dalam musibah itu jangan ngersulo, bersyukur, alhamdulillah. Wah, kalau bersyukur ditambah musibahnya. Katanya Allah, la in syakartum la azidan lakum. Kalau bersyukur ditambah. Ya enggak. Itu kalau kenikmatan kamu bersyukur ditambah. Kalau musibah kamu bersyukur akan dihilangkan musibahnya. Lah dihilangkan musibahnya, diberi oleh Allah kesenangan melebihi daripada musibah yang kamu dapatkan. Paham ini ya? Nah, makanya perlu bersyukur, jangan ngersulo, kena musibah ngersulo. Wene lo mari nih tambah loro kan. Nah, ini cerita Nabi Yusuf ini. Nah, diatur ketika ada musibah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa? Setelahnya senang. Apa sebentar? Lama itu. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun pertama masih enak dia. Bahan atau pasokan atau simpanan itu ada. Tapi setelah itu mulai musim paceklik. Nggak bisa diatasi itu. Mau nggak mau yang disimpan dipakai. Akhirnya apa? Berkurang. Mau dikembangkan nggak bisa. Ya apa? Mau dikembangkan nggak bisa lagi. Nggak bisa. Kita mau menanam nggak mungkin jadi. Nggak mungkin tumbuh. Mau nggak mau, ya itu sisanya. Ya seperti anggap corona inilah. Libur semuanya. Kan gitu ya. Lah orang yang punya duit, misalnya kayak pabrik yang tutup misalnya, dia dari mana kehidupannya? Ya dari hasil-hasil sebelumnya. Lah kalau yang punya pabrik tadi itu sebelumnya itu foya-foya, barbur, seperti ini, hancur, blek, hilang, habis sudah. Mana kan susah bangkit lagi. Sama dengan travel umroh misalnya. Travel umroh berhenti berapa bulan. Mestinya berapa kali berangkat kan dia. Apalagi Ramadan ini. Wow, suge-sugenya. Lah kalau saat lancar kemudian dia lupa, tidak bersedekah, tidak berbagi, foya-foya tok, seneng-seneng tok misalnya. Akhirnya seperti dalam keadaan seperti ini, habis teh. Kapan dibuka? Belum tahu. Haji bumbuan sean. Bingung. Terus biasanya dia bisa meraup di Ramadan tok. Di Ramadan saiki ndak ada, juta ndak ono. Ndak ada, yang ada apa? Berkurang. Rumah listrik berkurang. Bendino mangan.
kemudian motor, mobil dan yang lain sebagainya. Lah kayak foya-foya mati kan susah dia. Paham ya? Ya itu gambaran sudah, gambaran. Nah itu 7 tahun. Nah, kita cuma beberapa bulan, wis bingung. Apalagi ada wacana sampai tahun baru. Nggak boleh rame-rame dan sebagainya. Bingung kabeh. Singkat terapi bingung. Wah iki ana bubuhan. Bingung. Akhirnya mek akad tok ana bubuhane. Bingung. Wayahe wong balekno ndak sida balekno akhirnya. Ya wis ikhlasno salahe. Bubuhan dianggap utang. Lah, musibah itu setelahnya pasti kesenangan. Makanya Allah dalam ayat Al-Qur'an mengatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pasti itu adanya kesulitan, pasti adanya kemudahan. Bahkan kemudahannya itu double atau kesenangannya itu double melebihi daripada kesulitannya. Melebihi daripada kesulitannya. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughathun nas, hujan turun. Akhirnya apa? Mereka nanam tumbuh. Akhirnya dari tumbuh wa fihi ya'sirun, karena mereka nanam, akhirnya mereka panen. Ya. Mulai lagi anggur diperas. Kemudian zaitun menjadi zait, semsem menjadi dihnan dan yang lain sebagainya. Selamat daripada paceklik, selamat daripada musibah. Wa qalal maliku tuni bihi. Maka si raja tadi itu berkata, Maliku tuni bihi, datangkanlah kepadaku bihi dengannya. Jadi ketika si bagian ngasih minum tadi itu kembali ke raja menceritakan tentang apa yang disampaikan Nabi Yusuf kepada dia. Akhirnya raja itu mengetahui yang dikatakan oleh Yusuf itu bakal terjadi, diperintahkan u'tuni bihi, datangkan Yusuf kepadaku. Datangkanlah Yusuf kepadaku. Ya memang raja tahu dengan keadaan sekitar atau anak tahu. Nah, kalau kita kan rakyat nggak tahu, paling cuma menduga-duga, golek ini, golek ngono. Jadi menduga-duga dari ketakutan kita sendiri. Yang lebih mengetahui siapa? Yang di atas tahu. Karena apa? Mereka yang ngurusi. Ini misalnya ada uang dari beberapa orang dikumpulkan ke satu orang, dibuat usaha. Dengan keadaan seperti ini, orang-orang ini apa? Ketakutan. Nggak dijeki ambek dek ya. Iki akeh sing tutup loh. Nggak dikemangan dulur-dulur ya. Anak-anak ya. Engko entek ya apa? Nduga-nduga, karena apa? Nggak tahu. Tapi dia yang tahu. Dia apa? Apa yang dia ditakuti oleh orang-orang itu kenyataan atau tidak, dia yang tahu. Dia yang tahu. Lah raja tahu keadaannya. Yang bakal, oh ya. Karena apa? Mungkin keadaannya memang sebelumnya sudah ada. Oh, katanya raja, oh ini bakal terjadi. Datangkan Yusuf. Datangkan. Falamma ja'ahu rasulu qala irji' ila rabbik. Falamma ja'ahu rasulu, maka ketika datang utusan raja kepada Nabi Yusuf, berkata, ajibil malik, penuhi panggilan raja atau datangi panggilan raja. Nabi Yusuf menolak. Aba an yakhruj ma'ar rasul, nggak mau Nabi Yusuf keluar bersama utusan tadi. Sampai apa? Hatta tadhar bara'atuh, sehingga benar-benar nampak kebebasan Nabi Yusuf. Fas'alhu
Gala berkata Yusuf, irji ila rabbik. Kembali kamu kepada majikan kamu. Fas'alhu, maka tanyalah kepada majikan kamu. Ma banu niswati lati qata'na aydihunna. Gimana kabar cerita tentang perempuan-perempuan yang telah memotong tangan-tangannya? Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Tuhanku atau tuanku ya, bikaidihinna, dengan tipu daya mereka, alim, mengetahui. Nah, artinya apa? Nabi Yusuf tidak mau keluar, sedangkan perempuan-perempuan itu masih sama seperti yang dulu. Nah, makanya Nabi Yusuf nggak mau. Coba tanya dulu tentang mereka, gimana mereka. Nah, sekiranya keluar itu aman, bukan tambah runyam, tambah masalah. Dan Nabi Yusuf tidak menyebutkan istrinya si raja tadi itu. Kenapa? Ihtiraman, adaban wahtiraman, karena adab dan memuliakan. Sehingga yang disebut oleh Nabi Yusuf para perempuan, padahal termasuk istrinya si raja, walaupun tidak memotong jari-jarinya. Karena apa? Dia sumber pertama. Sehingga banyak perempuan yang akhirnya menginginkan yang tidak baik daripada Nabi Yusuf. Nah, karena Nabi Yusuf mau keluar bebas dari tipu daya mereka, dari godaan mereka. Maya, balik tanyakan tentang perempuan-perempuan yang telah memotong jari-jarinya itu. Karena tuanku itu atau majikanku itu mengetahui tipu dayanya mereka. Akhirnya pulang dipanggil, dikumpulkan perempuan-perempuan itu sama raja itu. Raja berkata kepada mereka, ma khatbukunna itrawattunna Yusuf an nafsih. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Hanya katanya mereka, katanya raja, ma khatbukunna itrawattunna Yusuf an nafsih. Apa bahasa Indonesianya? Gimana pendapat kalian ketika kalian ingin melakukan kejelekan kepada Yusuf daripada dirinya? Ya, yang dimaksud sama. Yang dimaksud ini utamanya adalah istrinya sendiri. Karena dia yang sumbernya, tapi itu tadi. Karena Nabi Yusuf diceritakan di situ adaban wa ihtiraman, sehingga yang seakan-akan perempuan-perempuan yang terpotong tangannya. Tapi ada yang mengatakan utamanya memang perempuan itu istrinya si tapi juga perempuan-perempuan lain. Karena apa? Mereka semuanya memerintahkan Nabi Yusuf untuk taat patuh kepada istrinya si raja atau aziz tadi itu. Hanya mereka menjawab apa? Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Katanya mereka, hasya lillah. Gak mungkin lah. Kami tidak mengetahui atasnya daripada keburukan, daripada khianat. Jadi kami nggak mengapa, kami tidak menganggapnya berkhianat. Nggak mungkin. Ya. Kenapa? Sudah mengetahui mereka. Galat imra'atul azizil ana hashasal haqqu. Istrinya si raja atau imratul aziz berkata, al-an hashasal haqqu. Sekarang hashasal haqqu, menjadi jelas kebenaran, menjadi nampak kebenaran.
ana rawattuhu an nafsihi, aku yang menginginkan dia, wa innahu laminas shadiqin, dan dia Yusuf dengan pernyataannya jujur benar. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Apa yang aku lakukan, liya'lama, supaya mengetahui siapa Al-Aziz, anni lam akhunhu, bahwa aku tidak mengkhianatinya, bil ghaib, ketika dia tidak ada. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Artinya Nabi Yusuf ingin keluar tapi bebas, nama baiknya itu ada, bukan bebas dicap pengkhianat. Ada kan gitu ya. Kalau di dalam kehidupan kita kan banyak, bebas dia dari hukuman, tapi orang-orang tetap mengatakan dia adalah penjahat. Orang-orang tetap mengatakan dia perampok dan yang lain sebagainya. Kenapa? Mungkin bebasnya nggak sesuai. Akhirnya orang mengatakan seperti itu. Tapi kalau bebasnya misalnya sesuai dengan hukuman yang sesuai, mungkin orang mengatakan paling mari tobat, hukumannya sesuai dan sebagainya seperti itu. Lah Nabi Yusuf nggak mau keluar dari penjara, namanya masih dibahas bahwa dia pengkhianat dan yang lain sebagainya, sekalipun setelah 7 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keburukan, kejahatan, dari khianat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keimanan, kejujuran. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.